Dan yang ketiganya at-tabari minal hauli wal quwati. Ini orang yang beriman. Rukun ketiga. Apa itu? Mengosongkan dari daya dan upaya apa? Kekuatan. Tuh. Kosongkan diri kita. Jangan nanti ketika berhasil atas usaha yang kita lakukan, kita bilang apa? Ini ilmu yang saya punya. Ini tenaga yang saya punya. Ini berkat dukungan dari teman-teman. Ini karena kehebatan saya. Nah, itu kosongkan itu semuanya. At-tabari minal hauli wal quwati. Tuh. Kan la haula wala quwata illa billah. Yang artinya apa tuh? Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Tuh. Kosongkan tuh. Rasa apa? Rasa bahwa apa yang kita hasilkan itu semuanya usaha kita. Jangan seperti dicontohkan oleh Korun tuh. Dia menganggap apa? Harta yang dia punyai begitu banyak adalah karena ilmu yang dia punya, tenaga yang dia keluarkan untuk mencari harta. Sebenarnya mah bukan. Kalau Allah enggak mengizinkan, itu enggak bakalan bisa. Kita manusia yang doib, yang tidak punya kekuatan apapun, jangankan banyak, sedikit juga enggak ada. Tanpa ridho Allah, tanpa campur tangannya Allah, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Jangankan yang besar, yang kecil pun kalau nggak diizinkan oleh Allah, nggak bisa. Ini kayak tangan kita, kan enteng banget ngangkat begini. Tapi akap semua orang bisa ngangkat tangan, kagak kalau lagi sakit mah. Tuh, jangankan bawa bawaan, tangannya aja diangkat kalau Allah nggak kendaki, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi yang besar, yang kecil pun juga. Maka itu at-tabari minal hauli wal quwati. Kosongkan tuh diri dari apa? Daya dan upaya. Ya, bahwa kita yakin memang kita nggak punya kekuatan apapun tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira kita udah seperti itu belum kita? Belum. Kadang-kadang kita bangga dengan apa? Keilmuan yang kita miliki, konsep yang kita punya, terus apa? Feeling kita yang kuat. Tuh kadang-kadang itu. Sebenarnya itu semua dari siapa itu? Dari Allah. Orang kita mau nggak punya kekuatan, makhluk itu doi pun lemah. Kan jangan banyak sombong tuh ya. Apapun yang kita punya, baik harta, ilmu, jabatan, apa saja, termasuk tubuh kita yang misalnya Allah ciptakan lebih keren dari yang lainnya, juga bukan untuk kebanggaan itu. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Dan yang keempatnya, al-isti'anatu billahi ta'ala fi jami'il umuri. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ke bahasa Indonesia aja ya. Apa tadi? Al-isti'anatu billahi ta'ala fi jami'il umuri. Bahasa kampung bulaknya apa itu? Mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala pada semua urusan. Ya, orang yang berilmu itu. Jadi minta tolong, ke siapa mintanya? Ke Allah. Dalam apa? Dalam semua urusan, dari yang kecil sampai yang besar, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan semuanya. Ya Rob, ini usaha saya, ini daya upaya saya, semuanya saya serahkan kepadamu ya Allah. Begitu nanti minta tolong ini semuanya. Tuh, minta manusia mah dia juga pada lemah, ya, boro-boro. Kalau dia bisa mah jadi duluan,
ya. Makanya jangan suka minta sama orang. Orang mah kekayaannya terbatas, tapi kekayaan Allah tidak terbatas tuh, ya. Jadi hanya minta kepada Allah dalam semua urusan yang kita hadapi di dunia ini. Banyak gak urusan yang kita hadapi? Banyak. Urusan rumah tangga, urusan rezeki, urusan anak, wah semuanya. Urusan jabatan, ya. Itu luar biasa banyaknya. Minta jalan keluarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman menurut para ulama. Ada berapa? Ada 4. Pertama, percaya kepada ya kekuasaan Allah. Yang keduanya, percaya kepada takdir Allah. Yang ketiganya, kosongkan diri dari daya dan upaya. Jangan ngaku kita yang hebat. Gak ada. Ya. Kalau ada orang ngaku hebat, itu mah gak jauh masih Korun sama si siapa? Namrud sama lagi Fir'aun itu kalau gitu mah tuh ya. Kalau masih ngaku dirinya tuh ya. Yang keempatnya, minta pertolongan pada Allah dalam semua urusan. Tuh, minta sama Allah. Melalui apa tentunya? Melalui sholat. Ya, jangan minta doang rajin. Aturan Allah aja nggak pakai, ya nggak bakal dikasih. Makanya itu dalam Quran yang sering kita baca 17 kali minimal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa mananya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan tuh. Nasta'in apa dulu tuh? Ibadah dulu. Makanya kalau kita mau bermunajat pada Allah, sholat dulu. Berapa ribu? Cukup 2 rakaat sholat sunnah. Setelah itu minta. Kurang berakhlak, kurang beradab, minta aja. Ya. Terus apa? Kata Allah juga, lu maunya minta doang, gua suruh lu nggak eruin. Ginilah, jangan jauh-jauh sama orang tua kita. Malesnya naujubin jalik. Orang tua bekerja juga nggak pernah jairuin. Terus ujug-ujug nih, bahasa Inggris ujug-ujug itu ya. Ujug-ujug minta. Kira-kira gimana? Orang tua ngasih sih ngasih, cuma ngomel dulu. Kerjaan cuma kegaras doang sih. Ya. Orang tua mau nggak dibantu. Jebagi sih orang tua baik. Jebagi itu kayak begitu juga sama. Tapi sebaliknya, ada anak yang taat sama orang tuanya, tanpa disuruh juga apa? Dia kerjain, dia bantu, tutur katanya enak, sopan tuh. Nggak pakai minta juga, udah disiapin tuh. Anaknya lagi kerja, belum selesai itu udah disiapin ntar tuh. Kayak itu juga sama Allah, kayak gitu gambar. Kalau kita udah rajin ibadah tanpa minta juga dikasih. Ya. Taruhlah karena memang minta disuruh, ya nggak apa-apa minta. Memang kalau ahli sufi nggak mau minta. Kalau minta kata dia apa? Seakan-akan Allah kayak pelit. Kan orang kalau minta berarti kan apa? Dia akan memberi kalau dipinta. Cuma tuh pemahamannya tinggi. Ya, kita mah belum sampai ke sana makomnya. Cukuplah nggak apa? Kita ibadah, habis ibadah minta dengan doa tuh ya. Jadi iyyaka na'budu, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demi matahari tuh ya. Di mana no? Sono. Tuh. Jadi kalau dibacanya iyyaka na'budu, no, nyembah matahari kita. Berarti apa? Musyrik. Jangan bilang begini kok diajarin. Dikit doang sih. Tuh, orang kita kan begitu ya, dikit doang sih. Tuh, bacanya jangan begitu. Nah, Dek, iya karena dikit doang, sabdu doang sih. Banyak sabdunya, kecuali 30 kali sabdu nggak dibaca. Sabdu hati doang, nggak tahu artinya apa.
Beda itu. Kalau menyembah matahari berarti apa hukumnya? Musyrik apa beriman? Musyrik itu. Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, siapa itu? Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta. Tuh ya. Makanya Fatihah tuh biar rapi bacanya ya, Quran jangan sembarangan aja. Iya, kadang-kadang ada baca Quran kayak semau-maunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sin apa shad apa sin besar apa enggak tahu dah ya. Itu ihdinas sin apa shad. Shad ya, biar bacanya biar beda dikit. Ya agak nyaringan dikit. Ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal mustaqim. Mendingan si tolol. Ketahuan. Ya, kalau tolol mah enggak ketahuan tuh, ya. Jadi gitu tuh, minta tapi ibadah dulu. Jangan apa? Rajinnya minta doang. Kan ini orang kayak kita kan rajinnya apa? Minta doang, mau ibadahnya kayaknya susah banget. Tapi mudah-mudahan ya Allah permudah kita untuk ibadah ya. Jadi al-isti'anatu billahi ta'ala fi jami'il umuri. Jadi dalam semua urusan yang kita hadapi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, mintanya kepada Allah. Termasuk misalnya minta supaya apa? Dipermudah untuk ibadah, mintanya siapa? Ma Allah, ya Rabb, berikanlah kemudahan dalam menjalankan perintahmu, dan berikanlah kemudahan ya Rabb pada saya, keluarga saya, dan semuanya, agar bisa meninggalkan segala apa yang kamu larang. Begitu mintanya sama Allah semuanya. Urusan dunia juga minta sama Allah, urusan akhirat juga mintanya Allah. Kalau Allah udah tolong kita, jangankan yang ringan, yang berat juga jadi enteng. Tapi kalau Allah nggak nolong, jangankan yang berat, yang kecil juga berat juga tuh. Jangankan yang berat, yang kecil juga berat tuh kalau nggak ditolong sama Allah ya. Jadi Allah segala-galanya yang akan memberikan kepada kita tuh ya. Cuma ibadah memang ya. Tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Coba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali tadi itu dibaca? Sehari semalam 17. Paling dikit. Kalau ada orang, wah saya mau kurang dari 17, wah Islamnya gak bener. Berarti ada sholat yang ditinggalin. Orang 17. Kenapa 17? Karena dibacanya setiap rokaat ya. Surah itu kan ada dalam surah apa itu? Surah Al-Fatihah. Cuma sholat jangan itu doang. Ntar lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bismillahirrahmanirrahim. Ya kagak bener sholatnya ya. Itu malah bagian dari surah Al-Fatihah tuh ya. Jadi udah begitu, kita yakin semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Minta semuanya. Udah jangan minta manusia. Manusia juga kurang. Kadang-kadang kita mau dibodoh-bodohin sih ya. Makanya pakai akal coba. Nggak mungkin dia bisa kita aja kasih, dia kagak. Orang bodoh itu. Misalnya dia bisa, lalu dia kasih orang, sedangkan dia sangat butuh. Itu kira-kira orang pintar apa orang bodoh? Bodoh. Kalau mau dia dulu, baru dia kasih orang. Orang itu udah lebihnya, baru dia kasih begitu. Makanya mintanya jangan sama orang dah. Kalau orang banyak kekurangan, minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah tempat kita meminta itu ya. Jadi itu 4 tuh. Kalau itu udah ada semuanya, karena itu rukun iman menurut para ulama.
keempat itu baru iman kita iman yang sempurna. Jadilah mukmin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.